Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menutup rangkaian kegiatan selama kunjungan kerja di Phnom Penh, Kamboja, Presiden Joko Widodo secara simbolis menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi ketua ASEAN 2023. Indonesia resmi menjadi ketua perkumpulan negara-negara ASEAN pada tahun 2023. Hal ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi ketua ASEAN. Usai Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN 2023, Presiden mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai serta menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. Presiden juga menginginkan ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Ia ingin adanya peningkatan kapasitas institusi ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Presiden berharap pada tahun 2045 ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Serah terima Ketua ASEAN tahun 2023 telah dilakukan hari ini, dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 akan menghadapi kondisi dunia yang belum kondusif. Sementara itu Indonesia akan masih mengalami tantangan multidimensi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers Menteri Luar Negeri di Phnom Penh, Kamboja mengatakan, kekuatan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 akan menghadapi kondisi dunia yang belum kondusif dan masih mengalami tantangan multidimensi. Selain itu, Retno menilai bahwa saat ini situasi dunia masih dalam kondisi tidak mudah, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Bila negara dunia tidak segera memperkuat kerjasama, terutama dalam mengatasi krisis pangan, energi, dan ruang fisikal negara berkembang, yang semakin sempit serta pupuk, maka situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin suram. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kawasan Asia Tenggara pernah terdampak krisis keuangan cukup dalam. Namun setelah itu Asia Tenggara memiliki kinerja ekonomi yang cukup kuat. Misalnya, 2012 ASEAN 6,2%, dunia 2,7%. 2015 ASEAN 4,8%, dunia 3,1%. 2018 ASEAN 5,2%, dunia 3,3%, dan di 2019 ASEAN 4,6%, dunia 2,6%. Tak hanya itu, Menteri Retno menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN pada tahun 2022 sebesar 5,1%. Diprediksi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2%. Menurut Retno, tren positif yang ingin dijaga oleh Indonesia adalah keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan epicentrum of growth. Jika ASEAN mampu menangani kejahatan-kejahatan lintas batas, jika ASEAN terus memperkuat ketahanan kesehatan, energi, pangan, dan keuangan, jika ASEAN terus memperhatikan kepentingan rakyatnya, termasuk para pekerja dan pekerja migran, jika ASEAN terus memberikan perhatian terhadap peningkatan proteksi dan promosi hak asasi manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, lebih mendekatkan ASEAN dengan kepentingan rakyat.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dana pandemi atau Pandemic Fund resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo secara virtual pada Minggu 13 November 2022. Dana tersebut berhasil terkumpul sebesar 21 triliun dan diharapkan uang tersebut menjadi kesiapan global menghadapi pandemi di masa depan semakin baik. Dana pandemi atau Pandemic Fund merupakan salah satu program yang dirancang Indonesia dalam presidensi G20 telah resmi diluncurkan pada Minggu 13 November 2022. Peluncuran tersebut berlangsung di Nusa Dua Bali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Menkyu Sri Mulyani menilai dana pandemi ini merupakan langkah penting yang bisa ditunjukkan kepada dunia bahwa G20 bisa memberikan tindakan nyata dan memberikan dampak global. Selain itu, Pandemic Fund merupakan langkah konkret dari pertemuan G20 yang akan menjadi instrumen penting mempersiapkan dan merespon pandemik berikutnya dengan lebih baik. Under this very critical threat to the global economy as well as the safety of the people, the G20 as a group really responding effectively. Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pentingnya kerjasama antara sektor kesehatan dan keuangan karena jika melihat kembali sejarah dari 20 tahun yang lalu, pandemi global memberi dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi. Adapun dana yang terkumpul dari Pandemic Fund hingga saat ini sebanyak 21 triliun rupiah dari anggota G20, negara non-G20 dan 3 lembaga filantropis dunia, di mana dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat ketahanan global menghadapi pandemi di masa mendatang. Indonesia would like to strengthen our public health network. So we have a much better surveillance mechanism for 17,000 islands that we have, 270 million people. If there is another pandemic, either bacteria or virus or parasite that hit and become an outbreak in any region. Presidensi G20 Indonesia berhasil merumuskan dan mengusulkan roadmap atau peta jalan transisi energi. Peta jalan ini akan menjadi kerangka aksi dalam proses percepatan transisi energi yang diinisiasi Indonesia dan diharapkan dapat dilanjutkan dan diperkaya oleh presidensi G20 berikutnya. Transisi energi menjadi salah satu pilar penting dalam tema presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Transisi energi adalah masa peralihan penggunaan sumber energi fosil yang polutif ke energi baru yang terbaru dan ramah lingkungan. Presidensi G20 Indonesia berhasil merumuskan dan mengusulkan roadmap atau peta jalan transisi energi. Peta jalan ini akan menjadi kerangka aksi dalam proses percepatan transisi energi yang diinisiasi Indonesia dan diharapkan dapat dilanjutkan dan diperkaya oleh presidensi G20 berikutnya. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Yudo Dwinanda Priyadi mengatakan Bali Compact bisa menjadi warisan dari Indonesia kepada G20 dikarenakan Bali Compact lahir dari kesepakatan bersama para anggota. Untuk mewujudkan Bali Compact, Presidensi Indonesia mengusulkan Bali Energy Transition Roadmap yang disusun berdasarkan 3 hal. Untuk mewujudkan Bali Compact, Presidensi Indonesia mengusulkan Bali Energy Transition Roadmap yang disusun berdasarkan 3 hal, yakni prinsip percepatan transisi energi yang ada dalam Bali Compact, prioritas aksi energi berkelanjutan, serta 3 isu prioritas yakni akses, teknologi, dan pendanaan. Untuk mengimplementasikan Bali Compact, Presidensi Indonesia mengusulkan peta jalan transisi energi, yaitu judul lengkapnya ialah Decade of Action Bali Energy Transition Roadmap. Bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional mentransaksikan yang menerjemahkan prinsip Bali Compact dalam kerangka 3 pilar isu energi transition working group, ya, akses, teknologi, dan pendanaan. Ya, ini penting untuk karena ini menjadi satu daftar untuk aksi percepatan transisi energi. Program ini penting untuk percepatan transisi energi. Harapannya peta jalan ini, ya, yang diinisiasi oleh Indonesia menjadi acuan dan berikutnya diperkaya, disempurnakan, diperkuat lagi oleh presidensi berikutnya. Bali Roadmap disusun berdasarkan 3 hal, yaitu prinsip percepatan transisi energi, ya, ini di dalam Bali Compact ada prioritas aksi energi berkelanjutan dalam Decade of Action hingga 2030 dengan kerangka 3 isu prioritas yaitu akses, teknologi, dan pendanaan.
Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.